Hai. Oke baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Check it out. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan auditing independen. Laporan auditor independen merupakan suatu opini yang resmi sebagai hasil akhir atas pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor mengenai akurasi dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Kepercayaan masyarakat atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan. Perilaku profesi akuntan publik harus mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, selalu menghindari perbuatan yang dapat mendiskreditkan profesi. Komponen laporan audit independen. Berikut ini adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit, baik laporan auditor independen tidak wajar maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, judul. Yang kedua, laporan penerima. Yang ketiga, paragraf opini. Yang keempat, dasar opini. Yang kelima, masalah audit utama yang relevan dengan klien. Yang keenam, tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan. Yang ketujuh, tanggung jawab auditor. Yang kedelapan, tanda tangan firma dan partner perikatan. Dan yang kesembilan, tanggal. Beberapa komponen yang tercantum di atas merupakan komponen baru dan akan diimplementasikan mulai Desember 2018. Salah satu perubahannya adalah nama partner yang terlibat dalam perikatan harus dicetak dan ditandatangani di laporan auditor. Langkah itu dilakukan agar auditor tidak bisa bersembunyi di balik nama perusahaan. Mereka sekarang mengambil lebih banyak tanggung jawab pribadi dengan menampilkan nama mereka di depan umum. Komponen baru lainnya adalah bagian masalah audit utama dari laporan tersebut. Sebelumnya, laporan auditor lebih umum dan dapat digunakan untuk perusahaan yang berbeda. Namun, laporan baru tersebut membutuhkan detail spesifik tentang perusahaan agar lebih disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Artinya, komponen laporan auditor independen 2019 harus mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis laporan audit independen. Beberapa jenis laporan audit atau opini audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Bentuk paling standar dari laporan auditor di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material, disebut laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Yang ketiga, ada opini tidak wajar. Opini merugikan atau tidak wajar dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam pelaporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Yang keempat, tidak berpendapat. Penafian opini dilaporkan jika auditor tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika auditor memiliki kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi, atau jika perusahaan telah membatasi ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memberikan opini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you. Bye.